itu ada kegiatan jam 80 WIB, berarti 9.30 WITA ya di sini. Itu terkait studi S3 dan saya mahasiswa S3 di Unpad itu diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian dari awal sampai akhir sampai jam 16 WITA. Pilihannya hanya luring daring. Kalau luring harus hadir di tempat, kalau daring boleh ikut Zoom, tetapi selama kegiatan berlangsung dari awal sampai akhir itu harus on cam begitu. Sehingga mungkin tidak memungkinkan saya untuk bisa mengajar sampai full juga begitu ya. Mohon dimaklumi karena semua lagi sekolah juga begitu ya. Dan ini memang diwajibkan untuk mahasiswa ya saya begitu ya. Kegiatannya Kamis dan Jumat tanggal 3 dan 4 November begitu. Itu dari setengah 10 sampai jam 16 WITA begitu. Jadi kalau jam 9.20 saya akan cepat-cepat masuk, ya mungkin terlambat sedikit lah nanti di ini apa hadir di acara work juga, yang workshop juga begitu ya, 2 hari begitu. Mungkin itu saja. Jadi mungkin minggu depan itu 2 PP langsung saya gabung sepertinya ya, karena ternyata saya lihat sedikit materinya. Jadi bisa digabung begitu. Gitu ya. Sekarang kita teruskan yang kemarin belum selesai ya. Yang kemarin belum selesai, kita lanjut ya. Izin share-nya. Oke. Kemarin itu sampai apa, klasik faktor-faktor ya rasanya. Iya, Bu. Apa ini? Ini ya, sepertinya sampai sini kan? Iya, Bu. Oke. Saya coba di slide show. Oke ya, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita lanjut temuan yang kemarin ya. Jadi pada tumbuhan ya, kita lagi fokus ke tumbuhan dulu nih. Nah, pada tumbuhan kan kita tahu ya, faktor yang mempengaruhinya ada faktor internal dan faktor eksternal. Kalau faktor internal, hormon ya, hormon, gen begitu. Yang di slide ini, mulai dari auksin sampai asam tromalin, itu adalah hormon-hormon atau fitohormon ya, yang ada pada tumbuhan. Jadi fitohormon itu artinya hormon yang ada pada tumbuhan begitu ya. Itu mulai dari auksin dan asam tromalin ya. Nah, kalau untuk faktor eksternalnya ya lebih ke lingkungan seperti nutrisi, cahaya, suhu, kelembaban, gravitasi. Nah, ini untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalau pada tumbuhan biasanya diawali dengan perkecambahan ya. Tipe-tipe perkecambahan itu ada 2 macam, ada yang hipogeal dan ada epigeal. Nah, kalau hipogeal itu yang muncul di permukaan tanahnya itu yang bagian epikotil, sementara kotiledon dan hipokotilnya itu tetap di dalam tanah. Kalau yang epigeal, mulai dari epikotil, hipokotil, dan kotiledon itu semuanya muncul di permukaan tanah. Untuk bagian-bagiannya seperti ini ya, mungkin nanti kalian bisa lihat yang mana sih kotiledon, yang mana hipokotil, begitu ya. Yang mana epikotil, nanti tinggal dilihat saja. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, pada tumbuhan ya, pada awal perkecambahan, itu kan kok embrio bisa tumbuh, sementara belum ada klorofil. Kalau belum ada klorofil, berarti belum bisa melakukan fotosintesis ya. Terus dari mana makanannya, begitu kan? Nah, pada saat kecambahan, embrio yang sedang berproses untuk tumbuh itu, dia mengambil makanan dari endosperma, ya. Mengambil makanan dari endosperma. Endosperma itu dari mana? Nanti di akhir-akhir slide akan dijelaskan tipe-tipe pembuahan pada tumbuhan, gitu ya. Di sana akan terbentuk endosperma. Gitu. Nah, untuk tumbuhan polong-polongan ya, itu juga tidak memiliki endosperma, sehingga embrionya mengambil makanan dari si kotiledon itu sendiri ya, tapi tidak semua begitu ya, tidak semua mengambil dari kotiledon. Ini hanya untuk tumbuhan kelompok polongan.
Jadi perkecambahan juga sama ya, dipengaruhi oleh oksigen, suhu, cahaya ya. Dan oksigen juga kita tahu ya untuk proses oksidasi sel supaya apa? Supaya menghasilkan energi sehingga dia bisa tumbuh, bisa hidup begitu ya, bisa tetap hidup dan hingga sampai bereproduksi begitu. Nah, untuk perkecambahan juga itu tidak bisa berlangsung pada suhu yang ekstrim, suhu yang sangat tinggi gitu. Kenapa? Karena pada perkecambahan itu kan terbentuk juga ada peranan enzim ya. Nah, enzim dia akan rusak ya oleh suhu yang tinggi. Dan untuk perkecambahan juga si hormon auksin ini dia akan mudah rusak bila terkena intensitas cahaya yang tinggi. Sehingga mungkin dulu waktu kalian sekolah dasar tuh nanam di tempat gelap dengan nanam di tempat kering ya, di tempat terang. Biasanya yang lebih cepat tumbuh itu yang di tempat gelap begitu ya. Nah, itu kenapa? Karena auksin yang berperan untuk perpanjangan batang dia tidak rusak karena tidak kena cahaya matahari sehingga wajar ya kalau di tempat gelap dia akan tumbuh lebih cepat, lebih tinggi dibandingkan di tempat terang. Nah, ini perkecambahan ya, nanti tinggal dilihat aja penjelasan dari yang sebelumnya. Ini yang seperti ini mungkin ini lebih jelas lagi ya gambarnya perkecambahan epigeal, posisi kotiledon, hipokotil, dan epikotil. Gitu. Yang ini hipogeal ya, bisa dilihat saja nanti slide-nya. Nah, sekarang tumbuhan juga kan mengalami pertumbuhan primer dan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu pertumbuhan tinggi, ya apa? Pertumbuhan tinggi ya ke panjang begitu, baik itu batang maupun akar begitu. Itu disebabkan karena si sel-sel meristem itu sendiri dia berfungsi apa? Mengubah ya, berdiferensiasi, memiliki fungsi khusus begitu. Jadi kalau pertumbuhan primer itu pertumbuhan memanjang, kalau pertumbuhan sekunder pertumbuhan ke samping, menebal. Nah, ini daerah pertumbuhan pada ujung batang dan ujung akar. Biasanya pertumbuhan itu kan di ujung-ujung ya. Kalau batang ya berarti di ujung batang. Kalau akar berarti di ujung-ujung akarnya. Nah, karena memang di sana ada 3 zona ya, 3 bagian daerah tumbuh, ada tumbuhan. Ada daerah pembelahan, daerah perpanjangan sel, dan ada daerah diferensiasi. Daerah diferensiasi ini dia mengandung sel-sel meristem. Sel-sel meristem ini sel-sel yang masih muda, yang masih aktif membelah, sehingga apa si si tumbuhan itu dia bisa tumbuh begitu karena sel-selnya masih aktif membelah. Dia bisa sehingga tumbuhan bisa tumbuh panjang, melebar begitu. Karena ada sel-sel meristem itu tadi dan posisinya biasanya di ujung. Nah, seperti ini ya. Ini hanya memperjelas saja yang paling atas, yang paling ujung sama yang tengah ya. Nah, ini ada zona cell elongation ya, pemanjangan begitu ya, pembelahan begitu. Sama nanti ada meristem ya, sel-sel meristem. Nah, ini alat untuk mengukur pertumbuhan primer, auxanometer. Nah, tadi kan yang primer sudah. Nah, yang sekunder, pokoknya intinya kalau yang sekunder itu dia karena aktivitas kambium, sehingga si batang itu jadi menebal ya. Apa? Kalau tinggi kan dia pertumbuhan primer, kalau pertumbuhan sekunder itu ke arah penebalan, penebalan batang. Gitu. Karena di sana makin bertambah ya kambium-kambiumnya. Nah, ini hanya memperjelas aja ya bagian anatominya. Ini aktivitas pertumbuhan sekunder memang dipengaruhi oleh musim begitu. Dipengaruhi oleh musim di mana saat musim hujan dan nutrisinya cukup, pasti itu pertumbuhan akan sangat cepat. Sedangkan pada saat musim kemarau pertumbuhan akan lambat. Ini faktor-faktor eksternal ya, air dan nutrisi begitu.
kita tahu bahwa air itu faktor penting ya untuk semua makhluk hidup, bukan hanya pada tumbuhan. Dan nutrisi juga ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien berarti diperlukannya dalam jumlah banyak, dan mikro diperlukannya dalam jumlah sedikit, tetapi perlu tumbuhan memiliki asupan mikronutrien, karena walaupun diperlukan jumlah sedikit, dia akan sangat membantu proses pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Nah, ini ya air ya, air jelas penting ya untuk semua ya, karena dia mempengaruhi kerja yang lainnya supaya bisa masuk ke seluruh tubuh tumbuhan. Terus cahaya seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, yang ada pengaruh hormon auksin begitu. Untuk pertumbuhan panjang akar ya. Semua makhluk hidup memerlukan cahaya. Dan terutama dalam proses fotosintesis ya, untuk membuat makanan pada tumbuhan itu sendiri, sehingga untuk membuat nutrisi agar si tumbuhan itu bisa tetap hidup. Suhu, nah ini kenapa suhu penting, karena itu terkait dengan enzimnya. Di tumbuhan juga kan ada enzim gitu ya, yang membantu proses metabolisme tumbuhan itu sendiri, sehingga suhu menjadi faktor parameter penentu ya, yang bisa jadi tolak ukur pertumbuhan itu baik atau tidak. Kelembaban juga sama, karena ini terkait dengan kandungan kadar air ya. Nah, itu tadi yang kita bahas dari faktor luar eksternal, sekarang dari faktor dalam ya, dari faktor internal begitu. Salah satunya gen, pasti ya gen ya, genetik ya, itu bertanggung jawab dalam pewarisan sifat begitu ya, pewarisan sifat keturunan. Dan hormon ya, hormon atau fitohormon pada tumbuhan seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi hormon pada tumbuhan itu berbeda ya dengan hormon pada manusia. Kalau pada manusia kan ada hipofisis, adrenalin yang begitu. Kalau di tumbuhan tidak ada ya, lebih sederhana, lebih sedikit jenis hormonnya ya. Nah, setiap hormon ini memiliki fungsi tersendiri. Di slide berikutnya saya jelaskan apa itu fungsi auksin. Ini ya, nanti dilihat saja ya, karena ini hanya bisa dibaca ya, dipelajari dengan membaca saja. Ini fungsi-fungsinya. Dan ini ada fungsi giberelin. Ini untuk sitokinin. Biasanya kalau sitokinin itu untuk membentuk tunas, banyak cabang, banyak tunas. Nah, itu pengaruh hormon sitokinin. Ini faktor internal ya dari sitokinin itu sendiri. Nah, ini zeatin ini salah satu jenis sitokinin, namanya hormon zeatin. Ya. Ada juga asam absisat, seperti ini perannya gitu ya. Nah, ada gas etilen. Etilen ini biasanya untuk mempercepat pematangan ya. Kalau kita beli buah masih matang dan kita ingin mempercepat proses pematangannya, itu bisa dengan kita tambahkan gas etilen. Gitu. Ada asam absisat ya, asam absisat, masih gas etilen. Ada juga asam tromalin ya, bukan tromatin ya, tromalin guys. Asam tromalin ini dia hormon luka ya, jadi dia merangsang pembelahan sel. Pada tanaman karet misalnya, setelah setelah disayat itu keluar karet, berarti tumbuhan itu luka kan, mengalami pelukan. Nah, untuk meregenerasi selnya itu yang rusak, nah asam tromalin lah yang berperan untuk menutup luka. Dan asam tromalin ini adanya di tubuh tumbuhan itu sendiri. Hormon asam tromalin ya. Ada juga hormon kalin.
Nah, ada rizokalin yang merangsang pembentukan akar. Kalau merangsang pembentukan batang, kaulokalin, merangsang pembentukan daun, filokalin, dan merangsang pembentukan bunga, antokalin atau florigen. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada, nah ini siklus hidup Angiospermae. Angiospermae, Gymnospermae itu kan itu di dunia tumbuhan ya. Kalau Angiospermae itu tumbuhan berbiji tertutup, kalau Gymnospermae berbiji terbuka. Nah, sebetulnya pada tumbuhan ini sangat sederhana ya, tidak serumit pada hewan atau manusia begitu ya. Jadi kalau di tumbuhan seperti biasa terjadi mitosis begitu kan, nempel dulu kan serbuk sari ke kepala putih gitu, lalu terjadi penyerbukan gitu, terjadi pembelahan-pembelahan mitosis, meiosis begitu ya, sehingga dihasilkan eh, haploid begitu. Nanti haploid kan apa, bergabung lagi ya, sel kelamin jantan, sel kelamin betina bergabung lagi, mengadakan peleburan, dan seperti ini lagi siklusnya ya. Oke, ini yang penting asal tahu saja ya dari mana zigot terbentuk begitu. Sudah ada ya ini prosesnya. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan nih pembuahannya ya. Pembuahan apa? Pembuahan pada tumbuhan. Pembuahan pada tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama ada pembuahan tunggal, yang kedua ada pembuahan ganda. Kalau pembuahan tunggal itu terjadinya pada tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae itu tumbuhan yang bijinya terbuka gitu. Contohnya melinjo misalkan itu Gymnospermae ya. Kalau pembuahan tunggal itu apa, kelamin jantan ketemu kelamin betina melebur jadi zigot, sudah berkembang begitu ya, jadi embrio gitu. Nah, kalau pada pembuahan ganda, kenapa dikatakan ganda? Karena di sana dihasilkan dua inti ya, dua inti generatif. Lihat di gambar itu ada inti generatif 1 dan inti generatif 2 ya. Prosesnya, jadi pada saat serbuk sari nempel di kepala putik itu, di sana dia akan bergabung kan, melebur, dan terjadi pembelahan sehingga dihasilkan tiga inti. Dihasilkan tiga inti ya, satu inti vegetatif, satu inti generatif satu, yang satu lagi inti generatif 2. Nah, masuklah apa, tiga inti tadi ini masuk ke tubenya ya, ke tabungnya, ke tabung di bunga betina begitu ya, ke tabungnya. Nah, yang inti vegetatif ini dia di depan posisinya karena fungsinya untuk memandu jalannya dua inti generatif gitu. Nah, di lubang ini ya inti vegetatif dia sudah mau masuk ke lubang nih, ke mikrofil. Nah, inti vegetatif begitu mau masuk dia mati gitu ya. Mati karena fungsinya hanya memandu sehingga yang masuk ke dalam hanya inti generatif 1 dan inti generatif 2. Di dalam eh, di dalam bunga betina ya ibaratnya. Di dalam bunga betina begitu ya, yang berkelamin betina sudah terbentuk terjadi pembelahan 8 inti sel. Yang 3 inti di atas namanya antipoda, yang dua inti di tengah namanya inti kandung lembaga sekunder, yang 3 inti di bawah ada 2 sinergit dan ada 1 ovum. Gitu. Sehingga yang inti vegetatif mati dan yang sinergit juga dia akan mati karena kekurangan air. Sama seperti yang antipoda di atas 3 ini mati semua ya. Kecuali yang hidup itu hanya sel telur dan 2 inti kandung lembaga sekunder. Nah, inti generatif 1 dia membuahi ovum sehingga terbentuklah zigot kan, embrio begitu. Yang inti generatif 2 dia membuahi 2 inti kandung lembaga sekunder. Dua-duanya dibuahi oleh generatif 2 nih.
yang inti kandung lembaga sekunder ini. Di sanalah terbentuknya endosperma untuk cadangan makanan si embrio. Jadi inti generatif 1 membuahi ovum membentuk zigot, inti generatif 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma untuk cadangan makanan. Kalau generatif 1 membuahi sel telur, berarti dia 2N ya, diploid ya. Kan inti generatif 1 N haploid, yang sel telur juga N haploid. Berarti kalau digabung ada 2N. Nah, kalau yang inti kandung lembaga sekunder nih ada 2. Berarti N sama N sudah 2N. Dibuahi lagi oleh inti generatif 2 N ya haploid. Berarti N-nya sudah 3 kan kalau bergabung. Berarti 3N begitu ya. Jadi generatif 1 itu dia membuahi ovum jadi 2N yang inti kandung lembaga sekunder dengan inti generatif ketika peleburan jadi 3N atau triploid ya. Nah, fungsinya untuk apa ya? Tadi sudah dibilang ya, untuk sperma tadi, untuk cadangan makanan. Paham sampai sini? Halo? Paham, Bu. Lanjut. Paham ya? Kita lanjut ya. Oke. Ini penjelasan tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau tadi kurang ini, misalkan masih bingung, ini sudah saya jelaskan. Ini sudah saya jelaskan ya di sini. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nih. Jelaskan perbedaan pembuahan tunggal dan ganda pada tumbuhan ya. Perbedaannya ya tadi ya. Kalau yang ganda dia menghasilkan 2 inti generatif, sedangkan tunggal menghasilkan 1 inti generatif. Terus kalau yang ganda itu kan ada yang inti kandung lembaga sekunder untuk endosperma ya. Kalau yang pembuahan tunggal si inti generatifnya tidak ada yang membuahi inti kandung lembaga sekunder. Itu mungkin ya. Nah ini masih banyak. Ini ya, kita lanjut ke pertumbuhan dan perkembangan hewan ya. Nah ini kalau di hewan itu kan 2 fase ya, fase embrionik dan pasca embrionik gitu. Bisa nanti dilihat ya. Nih. Nah tahap berubah menjadi embrio itu ada morula, blastula dan gastrula gitu. Makanya itu nanti ini kan masih biologi dasar tuh, makanya nanti di biologi farmasi 2 tuh mungkin kalian akan mengenal istilah diploblastik, triploblastik ya. Nah, itu kan lapisan tubuh begitu, lapisan tubuh pada hewan atau pada organisme gitu ya. Ada ektoderm, mesoderm, endoderm begitu. Nah, mungkin nanti bisa dibaca saja ya gitu. Nah, ini nanti lapisan-lapisan tubuhnya, endoderm, mesoderm, ektoderm ya, itu akan menjadi apa saja begitu ya. Ini spesialisasinya. Nah, untuk hewan yang masih sederhana gitu, yang masih melakukan metamorfosis, nah itu prosesnya itu kan ada yang metamorfosis sempurna, ada yang tidak sempurna ya. Kalau yang sempurna itu bentuk mulai dari telur sampai akhir itu berbeda. Tetapi kalau yang tidak sempurna itu dari telur menghasilkan nimfa dan tidak terlihat jelas ya perbedaannya. Biasanya ditandai misalkan dengan pergantian kulit begitu. Tapi untuk tahapannya itu tidak terlalu jelas seperti yang metamorfosis sempurna. Ini kita sudah masuk ke vertebra ya, pertumbuhan dan perkembangan pada reptil dan aves ya. Nanti bisa dilihat lah ya. Nah, pada hewan juga sama suhu itu mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya saja misalkan pada ayam. Nah, itu kan ayam perlu di
rami, begitu kan telurnya perlu dirami gitu supaya tumbuh menjadi apa ya, anak ayam begitu kan, karena dia perlu suhu yang optimum gitu. Nah, ini sudah ke manusia begitu ya. Ada hormon-hormon yang dihasilkan oleh manusia begitu. Ada kelenjar hifisis, ada juga oleh kelenjar timus, hormon apa saja yang menghasilkannya beserta fungsinya ya. Ada juga kelenjar tiroid, adrenalin, pankreas dan gonad ya. Ini bisa dilihat sendiri ya, sudah lengkap nama kelenjar, hormon dan fungsinya. Ini ada pertumbuhan dan perkembangan. Ngajar dulu. Bu, ini kan mau sidang. Enggak. Tadi ngajar dulu, Bu. Sebelum masuk aula saya ini dulu. Ya, ini jadi ini untuk pertumbuhan mikroorganisme ya. Nah, ini seperti syarat-syarat tumbuh bakteri gitu ya, ada kondisi fisik, nutrien, dan faktor kimia. Kalau kondisi fisik tuh seperti pH, suhu optimum gitu ya, itu oksigen gitu. Itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan bakteri dan setiap bakteri itu tidak selalu sama apa kondisi optimumnya. Bahkan bisa saja berbeda antara bakteri yang satu dengan bakteri yang lainnya. Mungkin yang lainnya bisa ya terlihat begitu. Ini sudah cukup lengkap ya di slide-nya, termasuk fase pertumbuhan bakteri juga sudah dijelaskan setiap fasenya, bisa dilihat dari gambar dan penjelasannya. Mungkin itu saja ya dari saya mungkin ya, nanti PPT-nya saya share saja sekalian dari pertemuan yang pertama begitu. Karena ini sudah jam 10 lebih gitu. Kita lanjut insya Allah pertemuan minggu depan ya. Hari Kamis depan. Mungkin itu saya. Ya, mungkin itu saja dari saya ya. Silakan lengkapi absensinya untuk sekretaris kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.